Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mayang Sofia Putri, NIM 1814080066. Jurusan Tadris IPA Fisika B. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Dosen mata kuliah Dr. Miliasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian pendidikan, yang mana terdiri dari subtopik yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah, 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan, 3. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan, 4. Komponen proposal penelitian, 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan, 6. Hambatan dalam penelitian pendidikan, serta solusinya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Artinya, logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Kemudian, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi, di mana induksi adalah cara berpikir yang dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kemudian berpikir non-ilmiah, yaitu kebalikan dari berpikir ilmiah. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan perumusan masalah yang kabur atau abstrak. Subtopik yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat. Penelitian adalah suatu upaya atau usaha untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan data-data melalui metode ilmiah. Penelitian dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Tujuan. Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, atau rumusan teori-teori baru. Terkait dengan ilmu pengetahuan, dapat dikemukakan 3 tujuan umum penelitian, yaitu yang pertama, tujuan eksploratif. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Kedua, tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya, penelitian tentang implementasi metode inquiry dalam pembelajaran IPA yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran IPS. Kemudian fungsi. Pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Fungsi penelitian pendidikan dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yakni sudut perkembangan teori dan sudut praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Dari sudut pandang teori, kegiatan penelitian itu sendiri sebenarnya tak lebih dari proses akumulasi temuan atau teori baru. Jika teori tersebut dipetakan dan ditempatkan dalam perspektif kronologis atau historis, maka tampak bahwa beragam teori tersebut ada yang saling dukung atau saling bertentangan. Khasanah ilmu pendidikan memang semakin bertambah dan teori pendidikan itu sendiri berkembang lebih baik.
Berkembang lebih baik berarti teori tersebut lebih mampu menjelaskan fenomena yang muncul dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, dalam perspektif penelitian, untuk penelitian fungsi penelitian pendidikan adalah memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang merombak teori yang sudah ada sehingga kita mendapatkan teori yang lebih baik. Subtopik yang ketiga, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positif yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Kemudian penelitian komparatif. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Tipe penelitian ini mirip seperti penelitian ex post facto, yang berarti bahwa dapat dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung sehingga tidak ada yang dikontrol. Begitupun dengan penelitian ini, yaitu diawali mencatat perbedaan di antara dua kelompok dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek, atau konsekuensi. Penelitian historis yaitu penelitian yang berkenaan dengan analisis logis terhadap kejadian masa lampau yang tidak mungkin lagi dapat diamati kejadian tersebut. Kemudian ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau telah lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Kemudian penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena yang merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dari standar yang telah ditetapkan. Terakhir adalah penelitian tindakan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga akan meningkat. Tujuan utamanya untuk mengubah situasi, perilaku, dan organisasi. Komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Judul harus jelas dan mempresentasikan substansi laporan penelitian. Peneliti bisa membuat judul di akhir setelah hasil penelitian diketahui. Latar belakang masalah. Berisi tentang konteks penelitian, pentingnya riset dilakukan, dan motivasi peneliti melakukan riset. Rumusan masalah. Istilah lain dari pertanyaan penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang apa masalah yang ingin dikaji oleh peneliti. Tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian, keuntungan yang mungkin diperoleh pihak-pihak tertentu apabila penelitian berhasil dilakukan. Tinjauan pustaka yaitu berisi rangkuman dan kritik terhadap berbagai studi terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka konsep cara berpikir peneliti yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian meliputi pendekatan dan desain penelitian yang diterapkan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian jadwal dan lokasi penelitian. Terakhir lampiran, yaitu dokumen penting yang perlu diketahui pembaca. Dokumen diletakkan di bagian lampiran karena dianggap terlalu memakan tempat apabila diletakkan di bagian isi atau bagian lain selain lampiran. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Adapun prosedur penelitian pendidikan menurut Cech R. Frankel adalah sebagai berikut. 1. Masalah penelitian. Pernyataan masalah haruslah mendeskripsikan latar belakang masalah.
atau faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi masalah, dan rasionalisasi atau justifikasi untuk studi sesuatu yang legal atau etika yang bercabang-cabang yang terkait dengan masalah harus didiskusikan dan dipecahkan. Kedua, rumusan pertanyaan eksplorasi atau hipotesis. Masalah penelitian biasanya dinyatakan sebagai pernyataan dan sering sebagai hipotesis. Hipotesis adalah suatu prediksi, suatu penjelasan mengenai mengapa hasil yang diharapkan terjadi. Hipotesis dari suatu penelitian harus secara jelas menunjukkan adanya hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki dan dinyatakan bahwa hal tersebut dapat diuji dalam periode waktu tertentu. Ketiga, definisi-definisi, yaitu semua kata-kata kunci pada masalah penelitian dan hipotesis hendaknya didefinisikan secara jelas. Keempat, kajian pustaka, yaitu studi-studi yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian hendaknya dibatasi dan hasilnya disimpulkan secara ringkas. Kajian pustaka seperti jurnal, laporan, monograf, dan sebagainya hendaknya menunjang terhadap permasalahan. Kelima, sampel, yaitu subjek-subjek dan kelompok yang lebih besar atau populasi penelitian hendaknya diidentifikasi secara jelas. Rencana pengambilan sampel atau prosedur pemilihan sampel juga hendaknya dideskripsikan. Keenam, instrumen, yaitu setiap instrumen pengukuran yang akan digunakan untuk mengumpulkan data harus dideskripsikan secara detail dan rasional. Ketujuh, prosedur. Prosedur yang aktual mengenai penelitian yaitu apa yang dilakukan oleh si peneliti, mencakup apa, kapan, di mana, bagaimana, dan dengan siapa sejak awal sampai akhir. Prosedur tersebut termasuk urutan perlakuan, langkah-langkah rencana penelitian, jadwal kegiatan, material, dan peralatan yang akan digunakan. Rancangan umum atau metodologi hendaknya dideskripsikan secara jelas. Sebagai tambahan, sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya biasa harus diidentifikasi dan dijelaskan bagaimana cara mengontrolnya. Keenam, hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Pertama, hambatan adalah kekurangan biaya penelitian dengan solusi mengumpulkan dana sebelum penelitian dilakukan. Kedua, keterbatasan waktu. Solusinya adalah memilih waktu yang tepat dalam melakukan penelitian. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Solusinya mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan yang ahli dalam bidangnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan semua yang telah menonton video ini. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.